Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita review kebun kita buat tanam cembe, teman-teman ya. Ini lahannya sudah siap ditanami. Musanya musa bekas karena ini masih kuat ya. Jadi ini masih kuat, teman-teman. Jadi kita gunakan yang ada yang masih bisa, teman-teman ya, daripada mubazir. Oke, di sini kita untuk pupuk dasar kemarin pakai subur hijau, tapi subur hijaunya itu difermentasi dulu di lahan selama 2 bulan, teman-teman ya. Jadi ini sebelum ditutup seperti ini, dulunya itu ditaburkan ke bedengan, terusan dikasih dengan itu kapur dolomit, diaduk. Lalu sebelum diaduk kita kasih M21 dan M4, lalu ditutup pakai tanah, lalu didiamkan selama 2 bulan, teman-teman ya. Dan setelah 2 bulan itu tanahnya itu betul-betul mantap banget, teman-teman ya. Jadi beda dengan yang secara dadakan kita kasih subur hijau langsung ditanami, teman-teman ya. Itu beda jauh banget. Jadi kalau yang ditaruh dulu selama 2 bulan itu tanah lebih gembur, karena si subur hijaunya juga dia itu jadi menyatu dengan tanah, hancur, teman-teman ya. Jadi yang tadinya gerandul atau butiran itu hancur, menyatu dengan tanah, sehingga si tanah itu empuk, tapi dia tidak lengket, teman-teman ya. Jadi bagus banget. Dan habis itu setelah kita diamkan selama 2 bulan, kita gemburkan lagi tanahnya. Terusan kalau ada teman-teman dikasih lagi kapur dolomit. Orang-orang ada yang pakai CO3, nah itu juga bisa. Nah cuman di sini kita pakai kapur dolomit, tapi tidak terlalu banyak, teman-teman ya, karena dari pH-nya juga sudah naik banget, teman-teman ya. Karena untuk subur hijau itu dia ini hancurnya itu betul-betul hancur, nyampe meresap ke dalam tanah itu nyampe hitam, teman-teman ya. Ditambah lagi kita dulunya pakai kapur dolomit, jadinya bagus banget. Mantap ya. Ini tanahnya sangat empuk, teman-teman ya, empuk. Nah cuman ini kemarin sebelum kita tutup mulsa, ini kemarin kita kasih pembenah tanah dulu. Kita pakai Serinade, tapi kemarin ini ada M4 sama M21. Jadi disatukan ketiga-tiganya. Tapi untuk M4-nya kita aktifin dulu, kita kasih gula putih, teman-teman ya, karena yang ada juga gula putih. Kalau ada teman-teman bisa kasih molase atau gula merah, teman-teman ya, bisa. Itu habis itu kita spraykan ketiga bahan itu ke bedengan yang akan kita tutupi, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini tanahnya empuk, teman-teman ya. Nah ini kemarin kita kasih lagi kapur dolomit. Ini mantap banget tanahnya seperti ini. Bagus ya, mantap, teman-teman ya. Jadi saran dari saya, kalau teman-teman mau tanam cabai itu usahakan untuk pupuk dasar, kalau mau pakai kompos itu harus sudah matang, teman-teman ya. Kalau ada yang belum matang, bisa teman-teman fermentasi di lahan
selama 1 atau 2 bulan, maksimalnya 2 bulan teman-teman ya. Kalau untuk minimal 1 bulan lah, daripada tidak sama sekali, itu pun harus tetap pakai si bakteri ataupun pengurai untuk si pupuk tersebut, supaya cepat busuk dan bakterinya hilang teman-teman ya, supaya aman ketika kita sudah menanami si lahan cabainya yang ada pupuk kompos atau pupuk kandang tersebut. Ini kalau nggak ada subur hijau, teman-teman bisa pakai kohe ayam. Kohe ayam sebetulnya lebih bagus teman-teman ya, cuman karena di tempat saya untuk kohe ayam itu sangat susah sekali, jadi kita beli dari toko. Kita pakai subur hijau, tapi tetap harus didiamkan selama 2 bulan meskipun belinya dari toko teman-teman ya, karena sama aja teman-teman ya. Lama-lama kalau misal pupuk organik yang kita beli dari toko itu, dia itu mengandung jamur teman-teman ya, bukan menjelekan, tapi memang itulah faktanya. Jadi ketika teman-teman beli itu, teman-teman tidak langsung menggunakan pupuk tersebut ya teman-teman ya, kecuali kalau misal sudah biasa dan lumrah pupuk tersebut, itu sangat bagus sekali. Untuk pupuk komposnya bebas, untuk pupuk dasarnya bebas, cuman saran dari saya gunakan pupuk yang betul-betul sudah matang, supaya nanti hasilnya juga ke tanamannya akan bagus banget teman-teman ya. Jadi tidak banyak resiko ya, tidak banyak resiko. Seperti itu dari saya. Untuk pupuk dasar, kesimpulan pupuk dasar kita pakai subur hijau, ditaruh selama 2 bulan di lahan, dan itu pun pakai E4 teman-teman ya, dan E21. Cuman kalau untuk pembenah tanah terakhir kita ada tambahan, yaitu Serenade M21 dan M4, jadi 3 teman-teman ya, dispraykan ke bedengan sebelum ditutup mosa. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.